Yuk kali itu. Tah minimal sampai pura. Boleh kali itu jangan dia tuh. Jangan dia. Boleh ke sini? Boleh ya. Rey, ayo Rey. Oke guys. Oh iya disebut pasar disebut Bromo nanti. Eta nu aya kawah. Iya nu tutup. Mari naik kuda. Oh jadi iya pasir disebut pasir berbisik. Iya. Kenapa disebut pasir berbisik? Si ayah ini foto itu estetis, kurangnya pakai sepatu. Guys, jauh-jauh ke pakai sendal swallow. Ya, ceritanya panjang. Jadi sendal yang dibawa oleh Mamang ya. Itu putus, guys. Ya. Jangan siga turis. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki.
Wilujeng siang. Ya, wargi Nusantara, Mamang lagi di ya Gunung Bromo, ya tengah-tengah Pulau Jawa. Waduh, Tuh halus sih. Dek kali ya, Dek. bersama Ray, Kan dia fotonya ibu kieu. Mami. Sama tinggal tuh gunungnya tuh halus tuh. Kapake ke gunungnya kan. Oke, di sini di pasir berbisik. Pasir berbisik. Satu, dua, tiga. Dah. Satu, dua, tiga. Dah. Satu, dua, tiga. Hey, come on. Panas tapi adem. Adem. Apalagi kalau malam. Hah? Wah. Iya. Jang yang ingin biasa-biasa aja, tapi kalau ingin melihat saja. Apa namanya? Oh, saya berada di situ tuh, di arah itu. Ya, foto lagi dia. Yup, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, si Dede anu tepak-tepakan. Tuh, Rey. Waduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun Sugeng Rawu Ken Ken Kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi kemarin-kemarin sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik, yang sehati, sejiwa, satu rasa, satu hati, satu jiwa, satu chemistry pemirsa. Seperti supir dengan kondektur, waduh, seperti joki dengan kudanya pemirsa, waduh. Ya insya Allah kalau kita satu hati, satu jiwa, ya ke arah manapun kita pergi bersama, akan mengarungi lautan pasir bersama, mengarungi kehidupan bersama. Waduh. Beda dengan ya tidak sehati, tidak sejiwa pemirsa. Yang satu ingin ke kanan, yang satu ingin ke kiri, satu ingin ke utara, satu ingin ke selatan. Waduh. Amsyong pemirsa. Ya mudah-mudahan yang belum dapat jodoh mendapatkan jodoh, dan sudah dapat jodoh mudah-mudahan langgeng sakinah mawadah warahmah pemirsa. Amin. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Mamang lagi di lautan pasir berbisik pemirsa, Gunung Bromo. Waduh, di tengah-tengah Pulau Jawa. Waduh. Sehabis mengarungi lautan pasir dengan Jeep hardtop, ya, Jeep legendaris yang konon katanya disangka penjahat pemirsa. Waduh. Mobil penjahat, mobil penculik pemirsa. Kenapa tuh bisa jadi mobil penjahat penculiknya? Saudara yang baru datang, tontonlah episode sebelumnya ya, Mamang sudah bahas pemirsa. Waduh. Nah, Mamang pun sampai ke lautan pasir pemirsa, tepatnya di gerbang menuju kawah Gunung Bromo pemirsa. Waduh. Dan tepatnya di pasir berbisik pemirsa. Ketika Mamang turun, ya, Mamang pun bermain pasir pemirsa, dan dikelilingi banyak kuda pemirsa. Waduh. Tak sadar Mamang berasa di Wild West. Waduh, Wild West ini di baratnya Amerika ya, cowboy pemirsa. Atau mungkin di Mongolia. Waduh. Serasa di Asia Tengah pemirsa ya. Dengan melihat banyaknya kuda yang lalu lalang pemirsa. Jadi di lautan pasir ini selain Jeep hardtop juga kuda pemirsa. Waduh. Kuda adalah salah satu kendaraan legendaris ya, kendaraan tradisionalnya suku Tengger pemirsa. Dan kuda-kuda di sini tangguh-tangguh pemirsa, bisa mendaki dan mengarungi lautan pasir. Jadi dahulu sebelum adanya Jeep hardtop, kudalah alat transportasi pemirsa. Dan sampai hari ini ya, kuda masih dipergunakan ya, masih ada di Gunung Tengger ini pemirsa. Waduh, di suku Tengger kuda adalah bukan sekadar alat transportasi, tetapi juga sebagai salah satu identitas suku Tengger pemirsa. Waduh. Nah, bagi saudara yang ingin naik kuda ya, keliling-keliling Gunung Bromo bisa pemirsa.
dengan menyewa kuda pemirsa. Ya biasa ya, harga sewa kuda ini satu keliling 100.000, bisa ditawar juga 50.000 ya. Kita pandai-pandai menawar ya dengan joki kuda pemirsa. Waduh. Bahkan 20.000 juga bisa pemirsa. Seandainya kita bisa jago nawar pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, tak lengkap kalau ke Bromo naik kuda pemirsa. Bagi saudara yang ingin keliling-keliling dan lelah ya, bisa menggunakan kuda pemirsa. Naik kuda di sekitaran Gunung Bromo ini serasa di zaman koboi pemirsa, atau di Mongolia ya, era-era Genghis Khan pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, Mamang sedang berada di pasir berbisik ya, dengan dikelilingi banyak kuda. Waduh. Dan menuju ke arah kawah pemirsa. Itu artinya Mamang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Haji Udin pemirsa. Maaf, Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Bapak Aing. Waduh, insya Allah Kang Deddy Mulyadi akan menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Selain itu, video ini tayang sedang dipimpin oleh sang Presiden Macan Asia, yang insya Allah akan membawa negeri kita ke arah negeri yang damai, sejahtera, tentram, adil, makmur, dan juga terbebas dari hama-hama. Dan insya Allah akan menjadi negara superpower, negara Macan Asia pemirsa, yang insya Allah akan membangunkan kembali negeri kita menjadi negeri Macan Asia seperti era-era Pak Harto pemirsa. Ya, memang aja kan bahagia mendengar Pak Harto menjadi pahlawan nasional, karena Pak Harto lah pencetak pembangunan bangsa Indonesia ya, menjadi pahlawan nasional yang membangunkan bangsa Indonesia menjadi negara modern saat ini pemirsa. Jadi bapak pembangunan modern ya Pak Harto pemirsa. Ya insya Allah dengan kepemimpinan Bapak Presiden Macan Asia sekarang, Bapak Prabowo Subianto, akan menjadikan negara yang lebih dari Macan Asianya Pak Harto pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, setelah sampai di lautan pasir ini dikelilingi dengan banyak kuda. Waduh, dengan suhu dingin ya, berada di padang pasir tapi suhunya dingin pemirsa. Mirip-mirip di Asia Tengah pemirsa. Dengan menggunakan sendal jepit pemirsa. Waduh, kenapa sendal jepit? Ini ceritanya panjang pemirsa. Waduh. Jadi Mamang tidak membawa sepatu tapi memakai sendal ya, mirip-mirip sendal Carvel pemirsa. Sendal Carvel tapi bukan merek Carvel ya, mirip ya. Rahasia dong mereknya. Waduh. Setelah sampai ke Wonokitri dan akan naik jeep, tiba-tiba putus pemirsa. Waduh, sendalnya. Akhirnya dengan daruratnya Mamang membeli sendal jepit pemirsa. Jadi kali ini pertualangan di Gunung Bromo dan gunung-gunung seterusnya, waduh, akan menggunakan sendal jepit pemirsa. Waduh, tenang saja ya, Mamang pun membawa kaos kaki, tapi kaos kaki menggunakan sendal jepit pemirsa. Waduh. Jadi sendal jepit ini adalah sendal jepit khas Bromo karena dibeli dari Wonokitri Bromo pemirsa, yang akan menjelajahi. Waduh, sampai video ini diedit ya, sendal jepitnya ada pemirsa. Waduh, dipergunakan untuk sehari-hari. Waduh. Bahkan di bawahnya dituliskan promo pemirsa. Jadi mirip film Lupus ya, film era tahun 80-an yang suka dengan sendal jepit pemirsa. Ya kalau buat cerita, inilah sendal jepitnya khas Bromo pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata jalan-jalan di pasir berbisik ya, dengan sendal jepit, konon katanya ini bermanfaat sekali kalau telapak kaki kita menyentuh pasir pemirsa. Salah satunya kita akan terbebas dari rematik ya. Waduh, banyak manfaatnya. Konon katanya orang-orang yang rematik, yang sakit-sakit, ternyata dari telapak kaki pemirsa. Kalau menyentuh pasir, insya Allah akan sembuh pemirsa. Termasuk dari hal-hal santet pemirsa. Waduh, hal-hal ilmu hitam kalau misalkan lewat pasir itu akan netral pemirsa. Waduh. Oleh karena itu di Gunung Bromo ini dengan lautan pasir
dikenal juga daerah yang suci pemirsa. Waduh, oleh karena itu kalau kita berada di sini ya pantang untuk berbuat aneh-aneh dan agak lain pemirsa. Ya kita kesini ini ya untuk berbuat baik dan ikuti aturan yang ada di sini, baik aturan TNBTS ya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maupun aturan adat suku Tengger pemirsa. Waduh, jangan bikin keonaran di sini. Konon katanya kalau bikin keonaran ya, apalagi berjalan di pasir ini, waduh, akan hilang pemirsa. Waduh, akan sial pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia ya, kali ini Mamang akan pergi ke kawah Gunung Bromo dengan sendal jepit pemirsa. Waduh, akan mendaki kawah Gunung Bromo pemirsa. Jaraknya dari jeep ke kawah Gunung Bromo ini agak jauh juga pemirsa. Bagi saudara yang kelelahan ya langkah baiknya naik kuda pemirsa. Naik kuda hanya sampai ke tangganya Gunung Bromo pemirsa, tangganya kawah Gunung Bromo. Nah, di depan ada kawah Gunung Bromo dengan puranya Pura Luhur Foten. Waduh, dan di sebelah kirinya ada Gunung Batok pemirsa, dan ini adalah pasir berbisik. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika Mamang sedang berjalan ke arah kawah Gunung Bromo, Mamang akan sedikit cerita tentang jaranan Tengger pemirsa. Apa nih jaranan Tengger? Jaranan Tengger, jaranan artinya kuda pemirsa ya. Kuda suku Tengger atau dikenal dengan kuda Bromo pemirsa, yang setiap harinya selain untuk alat transportasi juga digunakan untuk mengangkut wisatawan menikmati area Gunung Bromo seperti di daerah Asia Tengah atau mungkin Wild West-nya Skoboy pemirsa. Waduh, ternyata ya kuda adalah temannya suku Tengger pemirsa. Suku Tengger sangat menganggap kuda ini adalah bagian dari keluarganya, dan kuda ini ternyata punya tradisi khas ya dan unik pemirsa, sehingga suku Tengger meskipun zaman era modern dan warawirinya jeep hardtop, kuda masih dipergunakan sampai hari ini, entah itu secara adat maupun untuk alat transportasi atau kepentingan wisata. Konon katanya ya suku Tengger ini bisa selamat berkat kuda pemirsa. Waduh, kuda penyelamat suku Tengger di daerah pegunungan Tengger ya, Tengger Semeru Bromo ini pemirsa, atau di daerah suku Tengger Bromo ini yang konon katanya kuda bisa menyelamatkan suku Tengger dan membawa kehidupan makmur suku Tengger. Kira-kira apa nih uniknya kuda suku Tengger ini? Saudara penasaran? Ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat ya. Bagi saudara yang tak suka dengan channel Mama ya simple, skip aja. Karena kuota internet saudara tak tercover dana antara ya, dana hibah, dana desa. Waduh, apalagi meminta ke Menteri Keuangan Purbaya pemirsa. Apalagi meminta ke Mamang ya. Insya Allah kalau Mamang jadi presiden kan kasih kuota pemirsa. Waduh, berhubung belum jadi presiden ya jangan meminta ke Mamang pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang tak suka dengan channel Mamang ya skip aja ya, karena tak tercover BPJS pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang menonton sampai tamat, Mamang akan mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara kelak akan menjadi pemimpin di Nusantara ini amin. Atau menjadi orang terkaya, termakmur, tersukses di negeri ini, amin. Selain itu Mamang pun berbicara bukan omon-omon pemirsa ya, bukan asal bicara ya, tapi sesuai dengan sumber dan informasi yang Mamang dapatkan. Namun bagi saudara yang punya sumber dan informasi yang agak berbeda ya, kita sharing-sharing di kolom komentar, siapa tahu bermanfaat untuk kita semua, amin. Selain itu Mamang pun akan men-skip ya apabila ada komentar yang agak lain, yang berbau-bau Mossad, yang depide et impera atau bikin keonaran ya. Mamang sebagai admin akan men-skip, karena channel ini adalah channel penuh perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Kalau ada bikin keonaran, waduh,
terlalu Mamang akan skip saudara. Dilansir dari inibaru.id dengan judul artikel layaknya Cowboy Wild West. Ini alasan warga Bromo naik kuda. Waduh. Wisatawan di Gunung Bromo bisa naik kuda jika lelah untuk mencapai kawahnya. Hanya saudara pernah terpikir mengapa warga Bromo naik kuda hingga sekarang? Kenapa kuda masih dilestarikan pemirsa? Waduh. Jadi baik ada wisatawan maupun tidak, kuda masih dilestarikan sampai hari ini. Kalau saudara main ke kawasan wisata Gunung Bromo, pasti bakal melihat orang-orang yang naik kuda. Memang kuda-kuda ini sering disewakan kepada para wisatawan yang lelah mendaki ke kawah Gunung Bromo. Namun sebenarnya secara tradisi warga Bromo memang menjadikan kuda sebagai alat transportasi sehari-hari. Kawasan Gunung Bromo memang jadi salah satu lokasi wisata paling populer di Indonesia. Wajar mengingat di lokasi ini saudara bisa melihat sekumpulan gunung yang indah, padang savana, hingga lautan pasir yang dikenal dengan pasir berbisik dengan luas 5.250 hektar. Waduh. Lokasinya yang ada di ketinggian lebih dari 2.300 meter dengan suhu yang sejuk bahkan dingin pemirsa, melebihi dinginnya AC. Waduh. Jadi ketinggiannya di atas 2.300 mdpl pemirsa. Yang membuat memiliki suhu yang sejuk, yang benar-benar sejuk dan kadang dingin pemirsa. Dingin-dingin kalau naik kuda ya, serasa di Asia Tengah pemirsa. Waduh. Nah, di padang pasir hingga kawah Gunung Bromo, saudara pasti bakal sering melihat kuda-kuda berseliweran. Selain jeep hardtop, ya kuda pun berseliweran pemirsa. Ada yang dinaiki oleh para wisatawan, namun tak jarang pula kuda-kuda ini dinaiki warga lokal. Hal ini tentu sangat menarik mengingat warga Bromo memilih untuk naik kuda meskipun ada jenis kendaraan lain seperti sepeda motor atau mobil jeep hardtop yang bisa mereka pakai. Waduh. Terkadang ya warga Tengger ini punya jeep hardtop plus kuda pemirsa. Jadi kuda sangat-sangat wajib di sini. Waduh. Kalau alasannya untuk keperluan wisata, wajar jika kuda yang jadi pilihan. Beda dengan sepeda motor yang tentu akan sulit dipakai mendaki Gunung Bromo, yang cenderung memiliki kontur berpasir dan naik turun. Kuda bakal lebih efektif. Meski begitu, bukan ini alasan mengapa warga Bromo, warga Tengger memiliki kuda. Masyarakat suku Tengger, suku yang berdiami Bromo, dikenal memiliki tradisi yang terus dipertahankan hingga sekarang. Selain memiliki dan naik kuda, orang suku Tengger juga terbiasa memakai sarung sehari-hari. Sarung di sini untuk menghangatkan tubuh dan juga salah satu tradisi. Insya Allah Mamang akan bahas ya. Mamang pun suka memakai sarung pemirsa. Kemana-mana. Waduh. Khusus untuk naik kuda, dalam budaya Tengger, hewan ini memang mereka jadikan kendaraan sejak zaman dahulu pemirsa. Jadi para warga Tengger yang akan pergi ke ladang ya, ladang untuk dijadikan tempat menanam sayur, warga Tengger cenderung jauh lokasinya dari desa. Nah, salah satu angkutannya adalah kuda pemirsa untuk mengangkut hasil panen dari ladang tersebut yang lokasinya jauh dengan medan yang cukup sulit. Mereka pun memakai kuda. Waduh, jadi kuda adalah alat transportasi yang cocok di pegunungan yang banyak tantangan ini pemirsa. Yang menarik, suku Tengger menganggap kuda yang mereka miliki seperti jodoh pemirsa. Waduh, seperti si dia dengan dirimu pemirsa, satu hati ya. Jadi kalau sudah berjodoh, kemanapun kita pergi akan bersama menikmatinya pemirsa, mengarungi bersama ya, mirip joki dengan kuda pemirsa. Kalau berjodoh ya akan
berkendara kemanapun ya oke-oke saja pemirsa. Nah ternyata sang joki atau orang-orang Tengger memiliki kuda ini tak gampang pemirsa ya, harus berjodoh. Waduh, kalau sudah berjodoh konon katanya kuda lepas pun bisa dipanggil pemirsa. Waduh. Nah, saudara yang bisa naik kuda di sini ya, atau mungkin amatiran naik kuda di sini, tenang saja, ada joki pemirsa ya, ada pemiliknya. Konon katanya kuda ini bisa dilepas pemirsa. Waduh, jadi saudara berkuda seperti sendirian, tetapi dikendalikan oleh jokinya ya, dikendalikan oleh pemilik kudanya lewat suara pemirsa. Karena memang kuda dengan pemiliknya itu sudah satu hati pemirsa. Waduh. Lain tempat kalau misalkan saudara naik kuda sendiri ya, lalu dilepas oleh jokinya, waduh, dan saudara akan berkuda, waduh, itu akan sulit untuk mengendalikan pemirsa, bisa-bisa lepas pemirsa. Tapi di sini kuda itu setengah dilepas pemirsa, waduh, bahkan dipanggil dengan suara pun kuda itu akan mendatangi pemiliknya, waduh. Cukup pemiliknya menyebutkan sesuatu atau mungkin bersiul ya, wah si kuda itu akan mengerti dan kembali ke pemiliknya. Kalau melihat di Tengger ini banyak kuda yang mirip-mirip di daratan Amerika Cowboy pemirsa, dengan Mustang-Mustangnya pemirsa. Waduh. Meski berfungsi untuk membantu melakukan pekerjaan fisik, warga Bromo benar-benar memperhatikan kondisi kuda-kudanya dengan baik. Nah, tradisi warga Bromo naik kuda ini bertahan hingga sekarang. Dilansir dari National Geographic dengan judul artikel Kuda Perkasa di Tubir Ancala. Waduh, Tabir Ancala. Ancala ini. Jumat 17 Juni 2016. Rupanya gagah, pintar, dan juga lincah. Inilah Johnny, satu dari ratusan kuda yang hidup dalam bayang-bayang Gunung Bromo, salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Dalam kabut dan dingin, Johnny telah tumbuh menjadi kuda yang peka terhadap lingkungan sekitar. Tak jarang kuda dianggap memiliki indera keenam oleh masyarakat Tengger. Waduh. Karena kemampuannya untuk membaca apa fenomena alam seperti gunung yang akan meletus. Jadi ya kenapa orang Tengger ini bisa selamat dari letusan gunung ya, dari Bromo mungkin dari Semeru ya, salah satunya berkat kuda yang mereka miliki pemirsa. Waduh. Bahkan menaiki kuda di daerah-daerah Bromo dan Tengger yang penuh dengan bahaya, entah itu pasir hisap atau mungkin hal-hal yang berbahaya, kuda ini punya naluri indera keenam pemirsa. Jadi dia akan memilih jalan yang terbaik untuk pergi ke suatu tempat. Lain halnya dengan kendaraan seperti jeep atau mungkin motor ya, itu tidak ada indera keenam pemirsa. Waduh. Oleh karena itu kuda kemanapun jalannya ya, kuda itu akan insya Allah selamat pemirsa, karena punya naluri indera keenam. Selain itu kuda pun bisa mendeteksi apakah gunung ini akan meletus atau tidak pemirsa. Konon katanya kalau kudanya akan meletus, gunungnya akan meletus, kudanya akan memberitahu pemiliknya dengan cara yang lain pemirsa. Dengan cara apa? Bagi Suwandi dan warga Tengger yang hidup di desa-desa sekitar Gunung Bromo, mereka percaya kuda memiliki ikatan dengan leluhur serta kawah berapi Gunung Bromo. Bagi masyarakat Tengger, kuda telah mengakar ke dalam hidup mereka sehari-hari. Seperti Johnny ini nama kuda pemirsa. Banyak kuda di kawasan Gunung Bromo digunakan untuk transportasi para wisatawan dari penginapan hingga padang pasir sebelum menapaki tangga ke bibir kawah Gunung Bromo. Selain itu kuda digunakan untuk mengangkut pupuk pertanian dan transportasi di beberapa kampung yang ada di sekitaran Gunung Bromo. Bagi para pemilik dan penunggang kuda, kejadian letusan gunung bukan sekedar fenomena alam biasa, tetapi juga terkait spiritual hubungan antara masyarakat Tengger dengan leluhur dan kawah Gunung Bromo. Dan mereka percaya bahwa kuda punya kemampuan untuk merasakan hal tersebut.
Joni tahu saat Bromo marah dan akan melontarkan awan pekan penuh debu dari kawahnya, kata Suwandi. Hidup berdampingan dengan gunung api tentu memiliki resiko besar. Namun hal ini tak mengurangi rasa waspada para penduduk yang bermukim tak jauh dari kawah Gunung Bromo. Keselamatan masyarakat adalah hal yang paling penting. Joni, sang kuda, meskipun orang melihat hanya sebagai seekor kuda, tapi dia punya kekuatan lain dan agak lain, pemirsa. Kuda-kuda sini punya kekuatan lain, pemirsa, untuk memperingatkan tentang erupsi Gunung Bromo. Tambah Suwardi sembari memperbaiki pelana kuda, ya, pelana si Joni di National Geographic. Letusan Gunung Bromo tentunya berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke tempat ini. Saat status Gunung Bromo ditingkatkan, si Joni dan ratusan kuda lainnya tak diizinkan untuk beraktivitas di kawah Bromo. Tentu ini dimaksudkan untuk keselamatan para pengunjung yang memasuki kawasan tersebut. Dalam kabut dan debu Gunung Bromo, Joni telah memilih takdir hidupnya dengan Suwandi dan berjodoh dengan Suwandi, sang pemilik Joni, sang pemilik kuda, pemirsa. Sebagai kuda penyelamat dan pengantar kebahagiaan. Kuda muda nan kuat dan penuh gairah dalam melahap padang pasir yang luas. Akan ada jutaan langkah lagi yang akan dilalui dan ribuan orang lagi yang akan dilayaninya untuk menikmati setiap keelokan Gunung Bromo. Jadi gunanya kuda bagi masyarakat Tengger, ya, selain alat transportasi juga menjadi alat penyelamat ketika berada atau mengarungi Gunung Bromo sekitarnya, pemirsa. Konon katanya kuda bisa mendeteksi apakah ada bahaya di tempat tersebut atau letusan gunung berapi, pemirsa. Waduh. Ciri-ciri akan meletus gunung berapi, ya, sang kuda akan memberitahu kepada pemiliknya, pemirsa. Dengan cara apa? Dengan cara perilaku kuda, ya. Waduh. Salah satunya kuda enggan akan pergi ke gunung tersebut kalau gunung itu akan meletus, pemirsa. Waduh. Meskipun secara pandangan mata manusia, ya, gunung itu baik-baik saja, tetapi ketika akan naik kuda itu akan pergi ke gunung tersebut, ya, dan gunung itu akan meletus, maka secara naluriah kuda akan menjauh, pemirsa, dari gunung tersebut, dan kuda pun tak ingin pergi ke gunung tersebut. Waduh. Jadi kalau ada kuda yang akan pergi ke gunung tersebut dan kuda itu tak mau pergi ke sana, itu artinya gunung itu bentar lagi akan meletus, pemirsa. Selain itu, kuda pun akan mencari jalan terbaik, pemirsa, meskipun apruk-aprukan, ya. Melewati jalan-jalan semak belukar, jalan-jalan yang agak lain, ya. Kuda tahu mana jalan yang baik, mana jalan yang tidak, mana yang berbahaya, mana yang tidak, pemirsa. Karena kuda punya naluri. Waduh. Meskipun melewati batu, melewati pasir, melewati semak belukar, ya, kuda tahu mana jalan yang terbaik, mana tidak. Konon katanya kalau kita pergi dengan berkuda di daerah Bromo ini, saudara akan selamat dari mara bahaya, pemirsa. Waduh. Karena kuda penyelamat, ya, penyelamat warga Tengger dari mara bahaya, penyelamat masyarakat, penyelamat wisatawan dari mara bahaya, pemirsa. Waduh. Oke, pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang akan keliling-keliling Gunung Bromo dengan kuda, insya Allah akan aman, pemirsa, karena kuda tahu mana jalan yang baik, mana yang tidak, pemirsa. Wah, akan memilih mana yang ada ranjau, pemirsa. Waduh, mana yang ada lubangnya, mana ada yang tidak, pemirsa. Karena kuda punya naluri yang kuat. Jadi itulah, ya, kenapa warga Tengger selamat dari letusan, selamat dari bahayanya tantangan alam di sini berkat kuda, pemirsa.